Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pramudia dari kelas Indonesia. Akan mempresentasikan hasil dari ujian praktik saya, yaitu tentang for animal classification dengan arsitektur unit. Oke, yang pertama ada latar belakang. Pada proyek ini, latar belakangnya itu klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel ke dalam suatu kelas. Nah, pada kasus ini digunakan beberapa variabel, yaitu 4 hewan mamalia. Karena setiap hewan memiliki keanekaragaman tersendiri, pengelompokan ini dilakukan dengan cara melihat dari ciri hewan tersebut berdasarkan struktur tubuh. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu mengetahui frekuensi data yang digunakan. Itu kira-kira ada berapa yang digunakan dalam proyek ini. Kemudian yang kedua parameter dan variabel yang digunakan. Di sini nanti akan dijelaskan pula variabel dan parameter yang digunakan. Kemudian yang ketiga ada akurasi. Nah, dan yang terakhir ada skor pada submission nanti di Kaggle. Oke, selanjutnya ada data dan variabel. Pada proyek ini terdapat data. Yang pertama ada train data dan test data. Nah, train data itu terdiri dari 2.800 gambar, yang mana di dalamnya ada 4 kelas binatang. Kemudian uh, data tesnya itu ada 729 gambar. Kemudian variabel dalam dalam data tersebut dalam train data ada cat, deer, dog, dan horse. Untuk cat tersendiri di dalamnya terdapat 700 gambar. Kemudian deer ada 600 gambar, dog ada 900 gambar, dan yang terakhir ada horse yaitu 600 gambar sama dengan deer. Oke, yang selanjutnya pre-processing data. Nah, pada tahap pre-processing data ini akan dijelaskan pada code-nya ya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan pada yang tadi pre-processing data pada code-nya ya. Pada pre-processing data ini, saya jelaskan dari awal saja ya. Yang pertama, ya, seperti biasa, kita import library yang mana sudah kita tahu semuanya, dan sudah sering kita gunakan. Kemudian dataset. Nah, pada dataset ini, saya menggunakan datasetnya itu dari Google Drive yang masih dalam bentuk zip. Nah, code ini untuk menghubungkan Google Colab ini dengan Google Drive saya. Kemudian selanjutnya unzip content drive ini perintah untuk mengunzip dari file zip yang berisi dataset yang kita gunakan nantinya. Kemudian karena dataset yang kita gunakan itu ada 4, yang train data itu ada 4, kemudian ada satu data lagi yaitu test data, maka kita akan gabungkan dan kita panggil semuanya.
Ini perintahnya. Kemudian train cat names istilah train cat dir. Ini adalah untuk menampilkan data yang mana setiap variabel ini cat, dog, deer, horse, dan test name ini saya tampilkan itu ada 500 data. Dan ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini jika diteruskan ke sana bakal banyak sekali ya. Kemudian kita akan menampilkan total dari kelima variabel tersebut, yang mana untuk yang pertama itu training cat, totalnya itu ada 700 data, dan terus training dog itu ada 900, training deer image 600, training horse ada 600, dan test image 799. Ini sesuai dari yang pada PPT yang sebelumnya ya, yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Kemudian lanjut, ini nantinya akan ditampilkan dalam bentuk matplotlib. Kita jabarkan di sini dengan row 7 dan kolomnya 7. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Di sini terlihat ada kucing, ada anjing, rusa, dan kuda dan tentunya gambar-gambar tersebut hampir semuanya tidak sama ya. Maksudnya itu berbeda-beda. Jadi nanti gambar ini kita train. Kemudian nanti berapa akurasi yang kita dapatkan dari train tersebut. Kemudian masuk ke processing data. Nah, pada processing data ini kita deklarasikan dulu ini supaya tidak terjadi error. Train data gen kita rescale dulu yang data trainnya jadi 1/255, dan test data gennya sama 1/255. Kemudian kita kemudian ini akan tampil setelah di rescale ada ditemukan 2.800 gambar dalam 4 kelas. Terus yang tes data gen itu karena apa ya? Di sini tampil 0 gambar, dan memang pada folder tersebut tidak ada kelasnya. Jadi di situ itu campur semua dari kucing, anjing, rusa, dan kuda. Kemudian masuk ke tahap modeling. Nah, pada tahap modeling ini kita import lagi library-nya agar tidak terjadi error ya tentunya. Nah, di sini kita akan melakukan konvolusi. Yang pertama dengan konvolusi 326464, dan menggunakan yang pertama ini, yang pada 32 ini menggunakan aktivasi relu. Kemudian yang kedua ini ada yang 64 ini juga sama, dan yang terakhir kita akan menggunakan sigmoid juga, activation sigmoid. Nah, ini dia parameternya yang tampil. Total parameter itu ada 353,025, dan trainable parameter sama, yaitu 353,25.
dan non-trainable parameter ada 0. Ada 0. Nah, kolom output shape ini, yang ini itu menampilkan transformasi dari setiap dimensi layer sebagai hasil dari convolution and max pooling. Nah, convolution juga akan mengurangi layer size sedikit karena proses padding dan max pooling membagi dua output size. Kemudian ini kode untuk menampilkan akurasi ini. Nah, masuk ke training. Saya menggunakan di sini step per epoch-nya itu 8 dan epoch-nya 15. Oh ya, di atas tadi batch size-nya kita tuliskan ini, tentukan itu 120 dengan step target size itu 200,200 ini untuk critical tadi, tapi batch size yang kita gunakan 120 pada training. Nah, ini program ini sudah saya jalankan ya agar tidak terlalu lama dalam pembuatan videonya. Nah, terlihat di sini stepnya ada 8 sesuai dan saya tentukan itu ada 15 epoch. Nah, ini hasilnya cukup mengecewakan ya. Oke, di sini tertulis loss-nya itu lumayan besar. Kemudian akurasinya itu kecil. Sekitar rata-rata 0,3 ya. Kemudian kita masuk. Nah, berikutnya ranking dan leaderboard. Nah, ini ranking dan leaderboard saya. Ranking saya pada 165 dan dengan skor 0,27 sekian. Dengan percobaannya 1 kali saja. Oke, kesimpulannya dari proyek yang saya jalankan ini, saya melihat bahwa arsitektur unit ini kurang sesuai atau kurang pas untuk dataset yang saya gunakan ini, yang kita gunakan ini, yang dijadikan tugas praktik ini, yang mana arsitektur unit ini sepertinya itu lebih cocok untuk satu variabel saja. Sedangkan dataset yang kita gunakan itu ada 4 variabel, yaitu kucing, anjing, terus rusa, dan kuda. Nah, saya melihat juga dari referensi di beberapa video itu banyak yang menggunakan arsitektur CNN, yang mana hasilnya juga lebih baik daripada arsitektur unit ini. Sebenarnya saya sudah merangkai arsitektur CNN, tapi perangkat saya tidak support untuk menjalankan arsitektur tersebut. Oke, jadi intinya arsitektur unit ini tidak cocok untuk dataset yang mana variabelnya itu lebih dari 1. Dan dari arsitektur ini pula itu menghasilkan akurasi yang kecil, sedangkan loss-nya besar. Tidak cocok. Arsitektur unit ini cocok untuk variabel tunggal, kalau menurut saya ya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.